Laporan implementasi proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ketiga tahun 2020 melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan judul mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas pelaporan bantuan keuangan pemerintah kampung di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, yang disusun oleh Maklum Wali SOS MPA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maklum Wali SOS MPA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong, akan memaparkan laporan proyek perubahan dengan judul mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas pelaporan bantuan keuangan pemerintah kampung di Kabupaten Sorong. Antara lain, adapun latar belakang proyek perubahan kami adalah: 1. Adanya beberapa permasalahan pokok yang dihadapi aparat kampung di Kabupaten Sorong dalam pelaporan bantuan keuangan pemerintah kampung tidak tepat waktu. 2. Capaian kinerja aparat pemerintah kampung dalam penilaian laporan keuangan kampung masih saja belum tertib berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Papua Barat. 3. Masih tingginya aparat kampung belum memahami aplikasi Siskedes dengan baik dalam hal akuntabilitas pelaporan bantuan keuangan pemerintahan kampung. 4. Masih saja aparat pemerintah kampung belum memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang akuntabel dalam hal pelaporan keuangan kampung. 5. Belum efektifnya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target dan sasaran program atau kegiatan pelaporan bantuan keuangan pemerintahan kampung. 6. Khusus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, belum adanya tenaga fungsional perencanaan dan tenaga teknik yang berkompeten dengan bidangnya. 7. Belum dikelola secara baik oleh pendamping lokal desa, pendamping distrik maupun tenaga ahli P3MD Kabupaten Sorong dalam rangka menekankan minimnya laporan bantuan keuangan kampung di Kabupaten Sorong. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik di Kabupaten Sorong yang berkualitas dalam pelaporan bantuan keuangan pemerintahan kampung. Manfaat dari proyek perubahan ini dibagi menjadi 4, yaitu: 1. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Sorong. 2. Manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. 3. Manfaat bagi pemerintahan kampung. 4. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Sorong adalah: A. Tersedianya acuan dalam melakukan pendampingan bagi aparat pemerintah kampung dalam penyusunan pelaporan bantuan keuangan kampung. B. Dengan adanya tim Sinifagu dapat membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah kampung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan kampung. C. Tercapainya program kerja dinas yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintah kampung di Kabupaten Sorong. D. Memperbaiki hasil penilaian yang diberikan oleh KPK terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong di tahun berikutnya. Manfaat bagi pemerintah kampung adalah: A.
adanya pendampingan secara terprogram dari tim Sinifago dalam mengelola dan menyusun laporan bantuan keuangan pemerintah kampung di Kabupaten Sorong. B. Meningkatkan sumber daya manusia aparat kampung dalam pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan kampung secara akuntabel. Manfaat bagi masyarakat: 1. Meningkatkan pembangunan kampung sehingga dapat meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal terdiri dari 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong, 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, 3. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, 4. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat, 5. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna, 6. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, 7. Eselon 4 dan staf pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Stakeholder eksternal dibagi menjadi 2, yaitu eksternal pemerintah dan non-pemerintah. Organisasi eksternal pemerintah terdiri dari 1. Bupati dan Wakil Bupati, 2. Sekretaris Daerah, 3. Asisten Tata Praja, 4. DPKAD, 5. Inspektorat, 6. Bapelitban, 7. DPMK, 8. Bagian Hukum, 9. Kepala Distrik, dan ke-10 Kepala Kampung. Organisasi eksternal non-pemerintah terdiri dari 1. Media massa, 2. TA P3MD Kabupaten, 3. LSM, 4. Perguruan tinggi, 5. Masyarakat. Sebelum pelaksanaan proyek perubahan pemetaan stakeholder, menurut posisinya adalah sebagaimana gambar berikutnya. Saya Joni Kamuru, Bupati Sorong, mendukung program perubahan PKN 2 dari Saudara Maklon Wali SOS MPA terkait program akuntabilitas pelaporan bantuan dana kampung. Semoga ini bermanfaat bagi pelayanan di Kabupaten Sorong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Wakil Bupati Sorong, Sukaharjono, SSI, menyampaikan dan menyatakan dukungan kepada Saudara Maklon Wali SOS MPA dalam kerangka proyek perubahan dengan judul mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas pelaporan bantuan keuangan pemerintahan kampung di Kabupaten Sorong. Mudah-mudahan dengan kegiatan proyek perubahan dimaksud, kiranya pimpinan OPD yang melaksanakan kegiatan PIM 2 Plan BSPMD untuk Semarang dan Makassar untuk bisa betul-betul nantinya menyelesaikan dengan baik dan bisa akhir daripada kegiatan ini mengimplementasikan daripada proyek perubahan yang dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Sorong ke depan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu, Rahayu Bakti Nasu Sikapafik. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Dewa. Saya Alina Jayanti selaku penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong dengan ini menyatakan mendukung penuh atas gagasan yang dibuat oleh Saudara Maklon Wali sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan ide-idenya yang cemerlang bagaimana meningkatkan akuntabilitas atau pelaporan dari bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat di kampung. Kami dapat sangat
mendukung sebagai pemerintah daerah apa yang dialokasikan oleh kampung itu dapat dimanfaatkan secara baik dan transparan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Tahapan proyek perubahan terdapat 8 milestone dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan. Milestone 1 adalah pembentukan tim efektif. Rapat dengan tim efektif dilakukan pada hari Senin, 6 Juli tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Milestone yang kedua adalah rapat koordinasi dengan stakeholder terkait yang dilakukan pada hari Rabu, 8 Juli tahun 2020 bertempat di ruang Aula DPMK Kabupaten Sorong. Milestone yang ketiga adalah rapat pembentukan forum group discussion yang dilakukan pada hari Senin 13 Juli tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Milestone yang keempat adalah rapat penyusunan draft Pergub yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. Milestone yang kelima adalah rapat pengesahan peraturan bupati yang dilaksanakan pada hari Senin 20 Juli tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. Milestone yang keenam adalah rapat pembentukan tim Sinifagung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. Milestone yang ketujuh adalah rapat identifikasi kampung-kampung yang menjadi sampling dalam proyek perubahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. Milestone yang ke-8 adalah rapat monitoring dan evaluasi tim Sinifagung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020 bertempat di ruang Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong. Saya Arin Janji selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan ini menyatakan mendukung penuh atas gagasan atau proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Markuan Wali, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan gagasan yang baik yang sangat mensupport akuntabilitas dan pengelolaan keuangan kampung. Hal ini tentu sangat mendukung program kegiatan, mendukung visi misi kepala daerah. Dengan gagasan ini, masyarakat kampung dapat mengelola menata usahakan keuangannya secara baik dan transparan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Lodwi Kalami, SA MSI, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Sorong. Kami dari sisi regulasi sangat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung dalam pengelolaan keuangan kampung demi penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian harapan kami, kiranya dukungan kami ini dapat bermanfaat untuk peserta yang bersangkutan. Terima kasih. Shalom, Laobok. Saya nama Peter Sampesos, Kepala Distrik Makun, menyatakan memberi dukungan pada program proyek perubahan dengan judul mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas pelayanan bantuan keuangan pemerintah kampung di Kabupaten Sorong yang dibuat dan disusun oleh Saudara Markuan Wali Eksos KPA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ketiga tahun 2020 Mas 27 Agustus 2020 yang menyatakan Peter Sampesos, Kepala Distrik Makun.
Kesimpulan dari pelaksanaan proyek perubahan kami adalah: 1. Jumlah kegiatan yang kami rencanakan di dalam milestone atau tahapan jangka pendek intinya sama dan terlaksana 100%. Namun saja terdapat kemelorotan waktu dalam pengesahan draft Pergub yang merupakan output dari proyek perubahan ini. 2. Sesuai hasil koordinasi dengan bagian hukum Serda Kabupaten Sorong, maka Pergub akan direalisasikan pada jangka menengah karena pertimbangan waktu yang tidak dimungkinkan untuk diterbitkan di jangka pendek ini. 3. Meski draft Pergub belum dapat disahkan karena persoalan waktu, namun tim Sinifago sebagai tim teknis dalam mendampingi kampung atau desa dalam penyusunan laporan pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah kampung sudah berhasil dibentuk dan akan langsung bekerja sesuai peraturan bupati saat sudah disahkan. 4. Terjadi respon positif dari aparat pemerintah kampung atas program pendampingan tim Sinifago yang akan diberikan kepada mereka dalam pelaporan bantuan keuangan kampung. Rekomendasi yang kami sampaikan dalam proyek perubahan ini agar bisa terlaksana, maka disarankan untuk menempuh strategi sebagai berikut. 1. Setelah terbentuk tim Sinifago, diharapkan tim ini bisa bekerja sama. Untuk itu, mohon kepada Ibu Penjabat Sekda mengimbau kepada masing-masing OPD terkait untuk memasukkan kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun mendatang untuk mengambil peran sehingga proyek perubahan ini bisa dapat berjalan dengan baik. 2. Bagi tim Sinifago yang akan bertugas melakukan pendampingan agar memperhatikan peraturan bupati yang masih dalam bentuk draft di bagian hukum saat sudah disahkan nanti. Seluruh saran dan masukan dari mentor dan narasumber telah kami laksanakan, yaitu melalui penyusunan pedoman laporan bantuan keuangan kampung dalam bentuk. Demikian laporan proyek perubahan kami. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 1. Bupati Sorong Dr. Jody Kamuri SH MSc yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2020 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kedua, kepada Bapak Wakil Bupati Sorong Suka Harjono SOS MSc selaku mentor yang telah memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan proyek perubahan ini. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Muhammad Firdaus MBA, Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 4. Dan yang terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada Coach Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho APMSc yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan proyek perubahan kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.